Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, Sari berlari menyusuri jalan gelap menuju apartemen kecil Lina. Hati berdegup kencang karena pesan singkat yang baru saja diterimanya. Mereka tahu. Datang sekarang. Pintu terbuka sebelum dia mengetuk, dan Lina menariknya masuk dengan wajah pucat. Tapi sebelum kata-kata terucap, suara sirene polisi memecah malam, membuat keduanya membeku. Ternyata keluarga Sari telah melaporkan Lina atas tuduhan penculikan. Sebuah tuduhan palsu yang lahir dari rahasia cinta mereka yang terlarang. Sari, gadis 25 tahun dari keluarga konserati di pinggiran Jakarta, selalu merasa berbeda sejak remaja. Dia dibesarkan dalam lingkungan di mana pernikahan adalah kewajiban suci, dan cinta sesama jenis adalah dosa yang tak termakan. Ayahnya, seorang pengusaha tekstil yang taat beragama, sering mengatakan bahwa keluarga adalah pondasi masyarakat, dan penyimpangan apapun akan menghancurkan segalanya. Ibu Sari, seorang ibu rumah tangga yang lembut tapi patuh, selalu mendukung suaminya, meski diam-diam khawatir tentang putrinya yang enggan berbicara tentang pernikahan. Sari bertemu Lina di sebuah kedai kopi di kawasan Tamrin saat keduanya menghadiri seminar bisnis. Lina, 28 tahun, adalah seorang desainer grafis independen yang percaya diri, dengan latar belakang keluarga yang lebih liberal tapi masih terikat norma sosial Indonesia. Mereka mulai berbicara tentang pekerjaan, tapi percakapan itu dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sari merasakan tarikan yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang membuatnya merasa hidup untuk pertama kalinya. Lina, yang sudah menyadari orientasi seksualnya sejak kuliah, melihat potensi dalam Sari dan dengan hati-hati membuka pintu itu. Pertemuan pertama mereka berakhir dengan janji untuk bertemu lagi, dan dari situlah benih cinta tumbuh. Namun, rahasia itu tak bisa disembunyikan selamanya. Sari mulai sering bolos dari acara keluarga, berbohong tentang pertemuan bisnis untuk bertemu Lina. Keluarganya curiga, terutama adik laki-lakinya, Rian, yang diam-diam mengikuti Sari satu malam dan melihat keduanya berpelukan di taman. Rian, berusia 20 tahun, terkejut dan bingung. Dia mencintai kakaknya, tapi ajaran agama dan masyarakat membuatnya melihat itu sebagai penyimpangan. Malam itu, dia pulang dan menceritakan semuanya kepada orang tua mereka. Ayah Sari marah besar, merasa malu dan khawatir tentang reputasi keluarga. "Ini bukan Sari yang kita kenal," katanya sambil mengepalkan tangan. "Kita harus selamatkan dia dari pengaruh buruk itu." Ibu Sari menangis, tapi setuju bahwa mereka harus bertindak. Mereka memutuskan untuk melibatkan polisi, dengan alasan bahwa Lina telah mencuci otak Sari, sebuah tuduhan yang mereka tahu lemah tapi cukup untuk menimbulkan masalah. Saat polisi mengetuk pintu apartemen Lina, Sari memeluk kekasihnya erat. "Ini salahku," bisik Sari. "Aku seharusnya lebih hati-hati." Lina menggelengkan kepala, matanya penuh tekad. "Kita hadapi bersama." Polisi memisahkan mereka, membawa Lina ke kantor polisi untuk diinterogasi, sementara Sari dibawa pulang oleh keluarganya. Di rumah, ayah Sari menghadapinya dengan amarah. "Kau telah menghancurkan keluarga ini. Apa yang akan dikatakan tetangga? Apa yang akan dikatakan saudara-saudara kita?" Sari mencoba menjelaskan, tapi kata-katanya tercekat. Dia merasa terjebak antara cinta sejatinya dan kewajiban keluarga. Malam itu, dia tidur dengan air mata, memikirkan Lina yang sendirian di sel tahanan. Keesokan harinya, Sari bangun dengan keputusan berani. Dia akan pergi ke kantor polisi dan mengakui semuanya, membersihkan nama Lina. Tapi saat dia keluar rumah, Rian menghadangnya. "Kak, jangan. Ini untuk kebaikanmu." Sari memandang adiknya dengan mata penuh kecewaan. "Kebaikan siapa, Rian? Milikmu atau milikku?" Pertengkaran itu memicu perdebatan sengit di keluarga.
Ibu Sari mencoba menengahi, tapi ayahnya tegas. Kau harus putus dengan perempuan itu, atau kau bukan lagi bagian dari keluarga ini. Sari merasa dunianya runtuh. Dia mencintai keluarganya, tapi mencintai Lina lebih dari itu. Pilihan itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Sementara itu, Lina diinterogasi oleh polisi. Mereka bertanya tentang hubungan mereka, dan Lina dengan jujur mengakui bahwa itu adalah cinta sejati, bukan penculikan. Tapi di Indonesia, di mana undang-undang tentang LGBTI masih ambigu dan masyarakat konservatif, tuduhan itu bisa berlarut-larut. Lina merasa takut, tapi juga marah. Dia memikirkan masa lalunya saat dia keluar dari keluarganya sendiri karena orientasinya. Keluarganya di Bandung menerimanya setelah perdebatan panjang, tapi itu membuatnya kuat. Kini, dia harus melindungi Sari dari nasib yang sama. Sari tiba di kantor polisi, menuntut untuk bertemu Lina. Setelah perdebatan, dia diinkan. Mereka berpelukan melalui jeruji, dan Sari berjanji akan melawan. Aku tak bisa hidup tanpamu, kata Sari. Lina tersenyum lemah. Tapi apa harga yang harus kau bayar? Pertanyaan itu menggantung di udara, menandai awal dari perjuangan yang lebih besar. Sari pulang dengan hati berat, tahu bahwa dia harus menghadapi keluarganya lagi. Malam itu, dia duduk sendirian di kamar, memikirkan bagaimana semuanya bermula dari satu pandangan di kai itu. Cinta mereka indah, tapi masyarakat membuatnya menjadi mimpi buruk. Ayah Sari memanggil pertemuan keluarga besar. Paman dan bibi datang, semua dengan wajah prihatin. Mereka membahas masalah Sari seolah dia bukan manusia. Kita bisa kirim dia ke pesantren untuk disembuhkan, saran seorang paman. Sari mendengar dari balik pintu, hatinya hancur. Dia merasa seperti binatang yang diburu. Tapi di saat itu, dia memutuskan untuk tidak diam-diam masuk ke ruangan dan berbicara. Ini bukan penyakit. Ini aku. Ruangan menjadi hening, lalu meledak dalam perdebatan. Ayahnya memerintahkannya diam, tapi Sari melanjutkan, menceritakan perasaannya. Itu adalah momen keberanian pertama, tapi juga momen yang membuat celah di keluarga semakin lebar. Lina dibebaskan sementara setelah pengacara temannya campur tangan, tapi tuduhan masih menggantung. Dia menghubungi Sari, dan mereka bertemu secara rahasia di sebuah warung kecil. Kita harus pergi dari sini, kata Lina. Sari ragu. Tapi keluargaku. Lina memegang tangannya. Mereka tak akan pernah menerima kita. Keputusan itu sulit, tapi Sari setuju. Mereka merencanakan untuk pindah ke Bali, di mana masyarakat lebih toleran. Tapi rencana itu bocor ketika Rian menemukan pesan di ponsel Sari. Dia menghadapi kakaknya lagi, kali ini dengan air mata. Jangan tinggalkan kami, Kak. Sari memeluknya, tapi hatinya sudah mantap. Pengkhianatan dari adiknya sendiri membuatnya semakin teguh. Malam sebelum keberangkatan, Sari mengemasi barang-barangnya. Ibu Sari masuk ke kamar, matanya merah karena menangis. Kenapa kau lakukan ini? Tanya ibunya. Sari menjelaskan dengan lembut, berharap ibunya mengerti. Ibu Sari diam sejenak, lalu berkata, aku tak bisa kehilanganmu. Itu adalah cerak pertama dalam sikap keluarga. Tapi ayah Sari masuk dan melihat adegan itu, marah besar. Kau dukung dia, tuduhnya pada istrinya. Pertengkaran keluarga meledak, dan Sari memanatkan kekacauan itu untuk pergi. Dia bertemu Lina di stasiun, dan mereka naik kereta menuju bandara. Tapi di sana, polisi menunggu, Rian telah melaporkan lagi. Sari merasa dikhianati sepenuhnya. Kenapa kau lakukan ini, Rian? Pikirnya dalam hati. Kereta berhenti mendadak di stasiun terakhir sebelum bandara, dan Sari melihat polisi mendekat. Lina menarik tangannya, lari.
Mereka melompat keluar dan berlari menyusuri jalan raya yang ramai, naas terengah-engah. Tapi polisi mengejar, dan akhirnya mereka tertangkap. Kembali ke kantor polisi, Sari menghadapi ayahnya yang datang dengan wajah penuh kemenangan. "Ini untuk kebaikanmu," katanya. Sari menatapnya dengan mata penuh kebencian. "Kebaikanmu, maksudmu?" Itu adalah awal dari perpecahan total. Lina dibawa ke ruang terpisah, dan Sari ditinggal sendirian dengan pikirannya. Dia memikirkan bagaimana cinta yang seharusnya membahagiakan malah menjadi sumber penderitaan. Di Indonesia, di mana norma agama dan sosial mendominasi, cinta seperti milik mereka sering disembunyikan atau dihancurkan. Sementara itu, Lina berbicara dengan pengacaranya melalui telepon. "Kita bisa gugat balik atas tuduhan palsu," kata pengacara. Lina setuju, tapi dia tahu itu akan memakan waktu dan uang. Dia memikirkan pekerjaannya yang terancam, klien yang mulai menjauh karena rumor. "Apa harga cinta ini?" gumamnya. Sari, di ruang lain, diinterogasi oleh polisi. Mereka bertanya tentang hubungan mereka, dan Sari dengan tegas mengatakan itu adalah pilihan bebasnya. Tapi polisi, dipengaruhi oleh ayah Sari yang berpengaruh, menekan. "Kau yakin bukan dipaksa?" Sari marah. Cinta bukan paksaan. Itu adalah momen di mana dia benar-benar menerima dirinya sendiri. Keluarga Sari mengunjunginya di kantor polisi. Ibu Sari membawa makanan, tapi ayahnya datang dengan ultimatum. "Putus dengan dia atau kau tak punya keluarga lagi." Sari menangis, tapi menolak. "Aku tak bisa berbohong lagi." Rian berdiri di belakang, wajahnya penuh penyesalan. Dia mulai mempertanyakan keyakinannya. Malam itu, saat Sari dibawa pulang di bawah pengawasan, dia merencanakan pelarian lagi. Dia menghubungi teman lama dari kuliah yang mendukung komunitas LGBTI. Teman itu bernama Maya, setuju membantu. "Kau tak sendirian," kata Maya. Lina dibebaskan lagi, tapi kali ini dengan syarat tak boleh mendekati Sari. Dia merasa frustrasi, tapi tak menyerah. Dia mulai mencari dukungan dari komunitas online, di mana banyak cerita serupa dibagikan. Di forum rahasia, dia membaca tentang pasangan lesbian yang diusir dari keluarga, atau bahkan diancam. Itu membuatnya semakin tekad untuk melawan. Lina menghubungi Sari melalui aplikasi aman, dan mereka berbicara berjam-jam. "Kita harus buktikan bahwa cinta kita benar," kata Lina. Sari setuju, tapi khawatir tentang konsekuensi. Keesokan harinya, Sari dihadapkan pada pertemuan dengan psikolog yang diatur keluarganya. Psikolog itu, seorang pria paruh baya, mencoba menyembuhkan dia dengan terapi konversi. "Ini hanya AC," katanya. Sari marah dan menolak berpartisipasi. "Ini bukan AC, ini aku." Sesinya berakhir dengan kegagalan, dan ayah Sari semakin marah. Dia memutuskan untuk mengawasi Sari 24 jam, menyita ponselnya. Sari merasa seperti tahanan di rumah sendiri. Dia memikirkan masa kecilnya, saat dia bermain dengan boneka dan merasa aneh karena tak tertarik pada anak laki-laki. Kini, semua itu meledak. Rian, melihat penderitaan kakaknya, mulai berubah. Dia mencari informasi online tentang LGBT di Indonesia. Dia membaca tentang diskriminasi, tentang bagaimana masyarakat sering menolak mereka. Hatinya tergerak. Malam itu, dia menyelinap ke kamar Sari dan memberikan ponsel cadangan. "Maafkan aku, Kak. Aku salah." Sari memeluknya, air mata mengalir. Itu adalah momen rekonsiliasi kecil di tengah badai. Dengan ponsel itu, Sari menghubungi Lina dan Maya. Mereka merencanakan pertemuan di sebuah kai tersembunyi. Pertemuan itu berlangsung tegang.
Maya membawa dokumen hukum, menjelaskan bahwa mereka bisa mencari perlindungan dari organisasi hak asasi manusia. Di Indonesia, meski sulit, ada kemajuan, katanya. Lina dan Sari memegang tangan di bawah meja, merasakan harapan. Tapi saat mereka keluar, ayah Sari muncul dengan mobilnya. Pulang sekarang, perintahnya. Sari menolak, dan pertengkaran di jalan raya menarik perhatian orang. Orang-orang mulai merekam, dan video itu viral di media sosial. Tiba-tiba, rahasia mereka menjadi publik. Reaksi masyarakat campur aduk. Beberapa mendukung, menyebutnya hak pribadi, tapi banyak yang menghujat, memanggil mereka penyimpang. Ayah Sari menerima telepon dari rekan bisnis yang menarik diri. Ini merusak reputasi, katanya. Ibu Sari jatuh sakit karena stres. Sari merasa bersalah, tapi juga marah. Kenapa masyarakat tak biarkan kita bahagia, tanyanya pada Lina. Lina memeluknya. Karena mereka tak paham. Mereka memutuskan untuk melawan secara terbuka, dengan bantuan Maya. Maya menghubungi media progresi, dan sebuah artikel diterbitkan tentang kisah mereka. Itu memicu debat nasional tentang hak di Indonesia. Beberapa tokoh agama mengecam, tapi aktivis mendukung. Sari dan Lina menjadi simbol, tapi itu juga membuat mereka target. Ancaman datang melalui pesan, membuat mereka takut. Sari mempertanyakan pilihan mereka. Apa ini layak? Lina menjawab, cinta selalu layak. Tapi harga yang dibayar semakin tinggi. Di rumah, Rian membela Sari di depan ayahnya. Dia saudara kita, Pak. Kenapa kita sakiti dia? Ayah Sari marah, tapi mulai ragu. Dia memikirkan masa mudanya, saat dia pernah jatuh cinta dengan seseorang yang tak disetujui keluarga. Tapi Norma membuatnya menikah dengan Ibu Sari. Kini, dia melihat bayangan dirinya di putrinya. Pertengkaran keluarga semakin sering, tapi juga membuka dialog. Sari dan Lina bertemu lagi, kali ini di rumah Maya. Mereka membahas masa depan. Kita bisa pindah ke luar negeri, saran Lina. Sari ragu. Tapi Indonesia rumahku. Keputusan itu sulit, penuh konflik internal. Akhirnya, mereka setuju untuk bertahan dan melawan. Tapi malam itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Ibu Sari datang ke rumah Maya, sendirian. Ibu Sari berdiri di pintu rumah Maya, wajahnya pucat tapi tegas. Aku ingin bicara dengan putriku. Sari terkejut, memeluk ibunya. Mereka duduk di ruang tamu, dan Ibu Sari menceritakan semuanya. Aku tak bisa melihat kau menderita lagi. Ayahmu keras, tapi dia mencintaimu. Sari menangis, menceritakan perasaannya. Itu adalah momen emosional, di mana Ibu Sari mulai memahami. Aku tak setuju, tapi aku tak ingin kehilanganmu. Lina menyaksikan dari jauh, haru. Tapi ini baru awal. Ibu Sari pulang dan mencoba meyakinkan ayahnya. Biarkan dia bahagia, katanya. Ayah Sari marah awalnya, tapi perlahan melunak. Dia setuju untuk bertemu Sari. Pertemuan itu berlangsung di rumah keluarga. Sari datang dengan Lina, membuat ayahnya tegang. Mereka duduk di ruang keluarga, dan Sari berbicara dari hati. Pak, aku mencintai Lina. Ini bukan pilihan, ini aku. Ayah Sari diam lama, lalu bercerita tentang masa lalunya. Aku pernah menyerah pada cinta demi keluarga. Jangan lakukan kesalahan yang sama. Itu adalah pengakuan yang mengejutkan. Rian mendukung dan keluarga mulai berdamai. Tapi masyarakat luar masih keras. Artikel tentang mereka memicu demonstrasi kecil di Jakarta. Pendukung berkumpul, meneriakkan hak kesetaraan. Tapi kelompok konservatif menentang, menyebut itu ancaman moral.
Sari dan Lina diundang ke acara diskusi, tapi mereka ragu. Ini bisa berbahaya, kata Lina. Sari setuju, tapi merasa harus berbicara. Mereka tampil, menceritakan kisah mereka dengan tenang. Reaksi penonton campur, tapi itu membuka mata banyak orang. Namun setelah acara, ancaman meningkat. Seseorang melempar batu ke apartemen Lina, dengan catatan pergi atau mati. Mereka takut, tapi tak mundur. Maya membantu mereka pindah ke tempat aman. Di sana, Sari mempertanyakan semuanya. Apa kita salah memilih jalan ini? Lina memeluknya. Tidak, ini jalan kebebasan. Konflik internal Sari semakin dalam, antara cinta dan keselamatan. Rian datang mengunjungi, membawa berita dari rumah. Pa mulai berubah. Dia membaca buku tentang LG. Sari terharu. Tapi ayahnya masih ragu. Dia memanggil Sari pulang sendirian. Di rumah, dia berkata, aku bisa terima kau, tapi tidak hubungan itu. Sari kecewa. Pa, itu bagian dari aku. Pertengkaran lagi, tapi kali ini dengan pemahaman. Ayah Sari akhirnya setuju untuk bertemu Lina secara pribadi. Pertemuan itu tegang. Lina berbicara tentang cintanya pada Sari, tentang bagaimana dia ingin yang terbaik untuknya. Ayah Sari mendengar, dan untuk pertama kalinya, melihat Lina sebagai manusia, bukan ancaman. Kau buat putriku bahagia, tanyanya. Lina mengangguk. Itu adalah langkah maju, tapi kecil. Masyarakat masih menekan. Rekan bisnis ayah Sari menarik diri lebih banyak, membuat usahanya goyah. Sari merasa bersalah. Ini karena aku. Ayahnya menggeleng. Ini karena dunia yang salah. Kata-kata itu mengejutkan Sari. Keluarga mulai bersatu melawan tekanan luar. Ibu Sari bergabung dengan grup dukungan orang tua, belajar lebih banyak. Rian menjadi advokat di kampusnya. Tapi tantangan baru muncul. Lina kehilangan pekerjaan karena klien konservasi. Dia stres, dan untuk pertama kalinya, mereka bertengkar. Mungkin kita harus berpisah sementara, kata Lina. Sari terkejut. Tidak. Kita sudah sejauh ini. Pertengkaran itu membuat mereka semakin dekat, tapi juga menunjukkan kerapuhan. Maya mengatur pertemuan dengan aktivis terkenal. Mereka membahas undang-undang tentang bagaimana Indonesia perlu perubahan. Sari dan Lina menjadi bagian dari gerakan itu, berbicara di seminar rahasia. Itu memberi mereka tujuan, tapi juga bahaya. Suatu malam saat pulang dari seminar, mereka diikuti oleh mobil misterius. Lina mempercepat langkah, tapi mobil itu mendekat. Mereka lari ke gang kecil, nas terengah. Mobil berhenti, dan seorang pria turun, ternyata paman Sari yang konservasi. Kau telah malukan keluarga, teriaknya. Sari menghadapinya. Ini hidupku, bukan milikmu. Paman pergi dengan marah, tapi insiden itu membuat Sari takut. Dia memutuskan untuk konfrontasi akhir dengan keluarga besar. Pertemuan keluarga besar diadakan. Sari berdiri di depan semua, menceritakan kisahnya. Beberapa mendukung, tapi banyak menentang. Debat sengit, dengan argumen tentang agama dan moral. Sari tak goyah. Cinta tak kenal gender. Akhirnya, ayah Sari membela putrinya. Cukup. Dia putriku. Itu adalah momen pivotal, di mana keluarga mulai berubah. Tapi harga dibayar. Ayah Sari kehilangan bisnis, dan mereka harus pindah ke rumah lebih kecil. Sari merasa bersalah, tapi ayahnya berkata, keluarga lebih penting dari uang. Lina membantu dengan pekerjaan barunya di komunitas LGBTI. Mereka mulai membangun hidup baru, tapi tekanan sosial masih ada. Dengan dukungan keluarga yang rapuh, Sari dan Lina mencoba hidup normal.
Mereka pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, jauh dari keramaian. Tapi rumor menyebar di lingkungan baru. Tetangga mulai bergosip, dan anak-anak menunjuk-nunjuk. Sari merasa terisolasi, mempertanyakan apakah perjuangan ini layak. Mungkin kita harus sembunyikan lagi, katanya pada Lina. Lina menggeleng. Tidak, itu berarti kalah. Konflik internal mereka semakin dalam, dengan Sari yang lebih emosional dan Lina yang tegas. Rian datang mengunjungi sering, membawa kabar dari rumah. Ma mulai aktif di grup dukungan. Itu menghibur Sari. Tapi ayahnya masih berjuang dengan penerimaan penuh. Dia bertemu Lina lagi, kali ini untuk makan malam. Percakapan awkward, tapi progresi. Aku tak paham, tapi aku coba, kata ayah Sari. Lina menghargai itu. Namun, masalah baru muncul di tempat kerja Sari. Rekan kerjanya mengetahui dari media sosial, dan bosnya memanggil. Ini bisa pengaruhi citra perusahaan. Sari dihadapkan pada pilihan, diam atau pergi. Dia memilih pergi, dengan marah. Aku tak akan sembunyikan diri. Lina mendukung, tapi khawatir tentang keuangan. Mereka mulai kesulitan hidup dari tabungan. Maya mengajak mereka ke konferensi di Yogyakarta. Di sana mereka bertemu banyak pasangan serupa, berbagi cerita. Itu memberi harapan. Tapi di konferensi, ada protes dari kelompok radikal. Polisi datang dan kekacauan terjadi. Sari dan Lina terpisah dalam kerumunan. Sari panik, mencari Lina. Saat bertemu lagi, mereka memeluk erat. Jangan tinggalkan aku, kata Sari. Kembali ke Jakarta, mereka menghadapi kenyataan. Ayah Sari jatuh sakit karena stres. Sari pulang merawatnya. Di rumah sakit, ayahnya berkata, makan aku karena membuatmu menderita. Sari menangis. Aku juga, Ma. Itu adalah rekonsiliasi sejati. Ayah Sari pulih, dan mulai mendukung secara terbuka. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Maya, yang ternyata punya agenda sendiri, membocorkan detail pribadi mereka ke media untuk publisitas. Sari merasa dikhianati. Kenapa kau lakukan ini, tanyanya. Maya minta maaf, tapi kerusakan sudah terjadi. Media memburu mereka lagi, membuat hidup semakin sulit. Lina marah besar, hampir memutuskan pertemanan dengan Maya. Tapi Sari menengahi. Kita butuh sekutu. Mereka memakan, tapi lebih hati-hati. Konflik ini membuat hubungan mereka diuji. Mereka bertengkar tentang kepercayaan. Kau terlalu percaya orang, kata Lina. Sari balas, kau terlalu curiga. Tapi mereka berdamai, lebih kuat. Keluarga Sari sekarang sepenuhnya mendukung. Ibu Sari bahkan bertemu Lina, belajar memasak bersama. Rian membawa pacarnya yang mendukung. Itu adalah momen bahagia di tengah badai. Tapi masyarakat luar masih menolak. Mereka menerima surat ancaman, membuat mereka pindah lagi. Di tempat baru, Sari memulai bisnis kecil dengan Lina, desain grafis untuk komunitas LUT. Itu sukses kecil, tapi memberi tujuan. Mereka mulai berpikir tentang masa depan, mungkin adopsi atau pernikahan di luar negeri. Tapi mimpi itu dihancurkan ketika polisi datang lagi, dengan tuduhan baru dari Paman Sari, pencemaran nama baik. Pengadilan menjadi arena pertarungan. Sari dan Lina bersaksi dengan dukungan keluarga. Hakim, dipengaruhi oleh opini publik, memutuskan mendukung mereka. Itu adalah kemenangan kecil, tapi signifikan. Media meliput, dan dukungan meningkat. Tapi harga emosional tinggi. Sari mengalami depresi, mempertanyakan identitasnya. Lina mendukung, membawa ke terapis. Kau kuat, katanya. Sari pulih perlahan, dengan bantuan keluarga.
Dengan kemenangan pengadilan, Sari dan Lina merasa lebih bebas. Mereka kembali ke kehidupan sehari-hari, tapi dengan luka yang dalam. Keluarga Sari sekarang menjadi pendukung utama, bahkan ayahnya berbicara di acara hak asasi. "Aku salah dulu," katanya. Itu menginspirasi banyak orang. Rian menjadi aktivis, mengubah pandangannya sepenuhnya. Tapi tantangan tak berakhir. Lina mendapat tawaran kerja di Singapura, di mana lebih diterima. "Ini kesempatan," katanya. Sari ragu. "Tapi Indonesia rumah kita." Mereka debat panjang tentang meninggalkan atau bertahan. Akhirnya, mereka memutuskan bertahan, tapi dengan rencana liburan keluar. Masyarakat mulai berubah pelan. Lebih banyak cerita seperti milik mereka muncul, mendorong dialog. Sari dan Lina menjadi panutan, meski tak mau. Mereka fokus pada hubungan mereka, menikmati momen kecil seperti jalan-jalan di pantai Bali. Suatu hari, Sari menerima surat dari paman yang dulu menentang. "Maafkan aku." Itu adalah penutupan. Keluarga bersatu lagi, lebih kuat. Tapi di akhir, Sari mempertanyakan semuanya. Apakah perjuangan ini benar-benar membawa kebahagiaan, atau hanya lebih banyak rasa sakit? Lina menjawab, itu membawa kebebasan. Apakah mencintai seseorang meski ditentang masyarakat selalu merupakan pilihan yang benar?